Siap, siap, Kak. Ya. Wah, oke. Sebenarnya terima kasih Pak Iwan sudah bersedia kami wawancarai. Mungkin yang pertama-tama sebagai salah satu organisasi di Muhammadiyah, kami ingin mendengar gitu Pak Iwan lebih banyak pertama-tama soal sejarah berdirinya Kokam terlebih dahulu. Sebenarnya awal berdirinya itu seperti apa gitu, tujuannya untuk apa, dan juga termasuk apakah Kokam ini memang dikhususkan awalnya untuk laki-laki saja seperti itu Pak Iwan. Ya, terima kasih Hai Musa. Berkaitan dengan sejarah Kokam ya. Kokam itu berdiri 1 Oktober 1965. 65 kan kita udah tahu sendiri ya peristiwa, ya ada yang nyebut gerakan 30 September, ada gestop dan sebagainya. Saya prinsip itu pada masa itu memang eh, Kokam itu sangat-sangat diperlukan. Yang kedua memang Kokam ini memang didirikan dengan tujuan 2 hal ya. Yang pertama itu untuk melindungi warga Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua itu adalah untuk, ya mungkin kalau bahasanya dulu bahasa bombasmenya, melindungi Republik Indonesia, melindungi bangsa Indonesia dari pemberontakan gerakan 30 September atau pemberontakan Aidit atau PKI itu. Itu awal mulanya ya berkaitan dengan Kokam. Tapi sebenarnya Kokam itu berdirinya 1 Oktober itu yang mendirikan Kokam Jaya ya. Jadi Kokam Jaya itu namanya itu didirikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, bukan secara nasional ya awalnya ya, oleh PWM DKI Jakarta, oleh ketua PWM itu namanya dulu Pak Bais Projokusumo. Itu orang Turi, orang Jogja. Selanjutnya dia sekolah militer di MA ya. Dulu itu di Jogja itu ada yang namanya MA ya, Military Academy, itu cikal bakalnya akademi militernya di Magelang itu. Selanjutnya Pak Projo, kader Muhammadiyah, kerja di Kementerian Pertahanan RI, lalu menjadi ketua PWM. Nah, peristiwa itu terjadi tanggal 30 1 Oktober itu pas anak-anak muda Muhammadiyah atau mungkin bahasanya AMM ya, AMM DKI itu kumpul. Selanjutnya Pak Projo mendirikan itu. Nah, lalu Kokam secara nasional itu baru didirikan tanggal sekitar Oktober-November ketika PP Muhammadiyah itu ketuanya dulu Pak Ahmad Badawi lalu menginstruksikan untuk mendirikan Kokam ke seluruh Indonesia. Nah, prinsipnya itu. Sehingga memang tugas Kokam itu 2 lah dulu. Melindungi persyarikatan, melindungi warga Muhammadiyah, melindungi amal usaha Muhammadiyah, selanjutnya adalah melindungi bangsa dan negara. Sehingga Kokam identik dengan anak muda. Nah, jadinya dulu nggak ada gambar Kokam usianya 50, 70, simbah-simbah itu nggak ada. Ya semuanya anak-anak muda lah, anak-anak muda yang mungkin baru hiroh semangat-semangatnya lalu diajak untuk masuk ke Kokam. Ya 2 itulah. Walaupun Kokam itu mungkin bahasanya pakai baju militer, dulu juga sudah ada dipinjemi oleh RPKAD, oleh Angkatan Laut. Kalau di Surabaya tetap Kokam itu ya orang sipil lah. Orang sipil yang pakai baju militer. Itu Aimsa, secara singkat sejarahnya. Oh, oke, Pak Iwan. Terus berarti kan kalau sekarang umumnya orang taunya itu ada kaitan dengan pemuda Muhammadiyah. Jadi awalnya malah bukan dari pemuda Muhammadiyah ya Pak Iwan ya? Uh, Berdirinya itu. Bukan, yang mendirikan itu PWM. Selanjutnya karena Kokam Mm-hmm. itu ya mungkin saya juga mungkin kira-kira ya belum punya induk ya. Kokam itu belum punya induk. Selanjutnya yang banyak mendirikan itu teman-teman pemuda Muhammadiyah yang mendirikan anak muda. Contohnya mungkin salah satunya ada Lukman Harun. Pak Lukman Harun itu nanti lalu jadi ketua PP Pemuda Muhammadiyah. Kira-kira lalu Kokam itu dimasukkan ke bagian dari pemuda Muhammadiyah. Kalau awalnya memang
yang mendirikan PWM sih, bukan pemuda Muhammadiyah. Oh, Tahun gitu berapa gitu. ya? Mungkin tahun 80-an lah. Tahun 80-an baru Kokam itu dimasukkan ke bagian dari pemuda Muhammadiyah. Hmm. Oh, berarti ini ya, bukan berangkatnya dari Pemuda Muhammadiyah, tapi dinaungkan gitu di Pemuda Muhammadiyah ya, Pak Iwan ya? Ya, kira-kira itu. Hmm. Oh iya, oke oke oke, siap siap. Itu berarti apa namanya awalnya yang terlibat di sana memang dari awal laki-laki Pak Iwan, yang di awal-awal pembentukan Lukam ini. Uh, Kalau 100% laki-laki saya kurang anu ya. Soalnya kan saya nggak bisa ketika membaca sejarah kan nggak ada. Oh, ini kalau pendiri hampir semua laki-laki karena kebanyakan memang AMM dulu mungkin ya kalau tampil di depan kan laki-laki apalagi dalam urusan-urusan yang gawat itu. Tapi kalau saya lihat di foto-foto itu ada foto tahun berapa itu ya, Kokam tahun 66 Hmm. atau berapa itu ada perempuan sih, walaupun dulu kan yang namanya ima atau perempuan di Muhammadiyah kan ya jilbab juga ya, jilbab kan fenomena tahun Hmm. 80 90. Tapi ada itu Kokam yang ikut foto itu perempuan. Di antara 10 laki-laki ada 2 itu perempuan. Sehingga mungkin dulu itu juga sudah ada Kokam perempuan. Lalu lambat laun ketika ikut di pemuda Muhammadiyah ya akhirnya harus mengikuti aturan. Hmm. Kalau di pemuda maka ya secara prinsip secara organisasi itu laki-laki karena pemuda Hmm. Muhammadiyah kan ADART-nya itu kan ya harus laki-laki usia berapa dan itu kira-kira. Oke, siap siap siap. Oh, iya iya iya. Berarti kalau apa namanya, sejauh yang ditemukan dalam data sejarah tahun 66 gitu ya, Pak Iwan ya, yang paling apa, terbukti bahwa itu sudah ada, apa, perempuan gitu di Kokam? Iya, ada fotonya itu, foto lama Mmm, itu. oh, nganu, seragam Kokam gitu ya? Pakai Oh, seragam Kokam gitu? enggak seragam Kokam. Oh Seragamnya itu macam-macam. Cuma ada oh, perempuan di situ, lalu ada teman-teman tulisan mmm, Kokam gitu. Ya oh, mungkin kalau tafsiran saya ya mungkin ada juga dulu perempuan sudah ikut Kokam. Tapi ketika oh, masuk ke pemuda Muhammadiyah maka identiknya Kokam itu laki-laki. oke, siap. Dan sejauh ini di tata organisasi sendiri, ada keterangan soal ini nggak, Pak Iwan? Kayak ini laki-laki nih, anggotanya Oh di iya, Kokam. kalau kalau Kokam itu selanjutnya di aturan Kokam kan ada 3 ya. Tahunnya tahun 66, tahun 2003 sama tahun 2020. 3 buku Kokam kan itu yang jadi panduan. Nah, kalau di panduan 2003 selanjutnya yang Mhm. terbaru panduan 2020 Mhm. itu memang Kokam itu harus laki-laki ya. Kokam itu harus laki-laki karena Mmm, induknya di pemuda Muhammadiyah. Itu aturannya ya. Selanjutnya mmm, memang ada mhm, fenomena kalau bahasanya ada kokamwati ya, kokam mhm, perempuan. Nah, selanjutnya ada fenomena kokam perempuan sehingga bertahun-tahun lamanya itu kokam perempuan itu ada, artinya artinya juga nggak banyak juga kan. mhm, Selanjutnya mulai tahun 2010, 2000 apalagi ketika Mas Dhanil itu menggelorakan mhm, Kokam ketika dia mimpin pemuda Muhammadiyah kan mulai muncul Kokamwati baru diwacanakan. Artinya diwacanakan banyak mmm, Kokam perempuan yang ikut. Selanjutnya gimana ini Kokam Kokam yang perempuan bisa nggak itu ikut Kokam? Itu mhm. bahasanya seperti itu. Lalu diputuskan, Oh, nah, lalu akhirnya mhm, menjadi wacana, lalu menjadi keputusan memang kalau secara formal secara mhm, organisasi bahwasannya Kokam itu adalah laki-laki. Struktur Kokam itu artinya kepengurusan Kokam itu adalah laki-laki, komandan itu ya mmm, laki-laki. Tapi kalau sekiranya ada perempuan yang ikut di dalam Kokam, tidak ada masalah.
Tuh. Hmm. Tidak ada larangan perempuan ikut di kokam. Cuma nanti Mm-mm. berkaitan dengan bahasanya pembinaan ya. Kalau Mm-mm. kokam kan jelas pembinaannya di Pemuda Muhammadiyah. Kalau yang perempuan, Mm-mm. kokam perempuan atau kokam wanita itu pembinaannya di Nahdlatul Aisyah. Itu keputusan kita. Oh. Hmm. Oh iya, iya, iya. Oh berarti tetap tetap apa namanya yang terlibat Tokamwati itu dari NA ya, Pak Iwan ya, teman-teman Ya, NA ya. pembinaannya di Nahdlatul Aisyah. Walaupun mungkin mereka juga bukan anak NA, tapi ketika mereka ikut kokam, maka mereka wajib ikut Nasihatul Aisyah, pembinaannya itu di situ. Oh, Iya. oh gitu. Oh iya, iya, iya. Siap, 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 siap. Oke. Kalau di strukturnya Kokam sendiri, teman-teman perempuannya ada kayak apa tuh Pak Iwan? Divisi khusus atau apa namanya wadah khususnya gitu enggak Pak Iwan? Tidak ada, Atau jadinya nggak ada dipisah? kalau kalau mungkin Hmm. IMM ada Himawati, itu nggak ada. Mhm, Kokamwati itu mhm. nggak ada divisinya. Tapi kalau Oh. diikutkan ya diikutkan di anggota aja. Mungkin anggota kokam Hmm. unit apa gitu. Tapi secara prinsip kalau yang Oh, mhm, struktur mhm. pimpinan itu harus laki-laki lah kokam. Komandan, Mmm. sekretaris, bendahara, kepala unit itu harus Oh. laki-laki. Mmm. Oh, iya, iya. Tadi Kokam unit Hewan divisi ya itu maksudnya kalau di Kokam? Ya, namanya unit ya, UF, unit Mmm. fungsional. Kalau di organisasi bidang atau divisi, kita namanya unit Mmm. fungsional namanya. Gitu. Unit fungsional. Oh, oke. Oh, ngoten. Mhm, mhm, mhm. Berarti masuk ke salah satu anggota unit fungsionalnya itu ya kalau yang perempuan ya? Ya, ikut di situ tapi emang nggak megang pimpinan ya, ini saya ya anggota saja lah. Mmm. Gitu. Oh, gini, gini. Oh iya, kalau di kegiatan sendiri, Pak Iwan, apa namanya, juga terlibatnya ya eee, di kehadiran gitu, nggak yang kayak memegang amanah tertentu gitu ya, berarti sejauh ini? Ya, kebanyakan memang lebih ke anggota aja lah. Nggak ada mereka diberi Mmm. amanah-amanah tertentu untuk secara struktural ya. Mereka lebih ke Mhm. kalau biasanya saya lihat teman-teman eh, Kokamwati itu hadir ketika ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu membutuhkan bantuan perempuan. Contohnya mungkin Mhm. membantu kegiatan-kegiatan Ibu-Ibu Aisyah, ataupun nanti kalau berkaitan Mmm. dengan kebencanaan, mereka membantu bagian-bagian yang sifatnya memang dibutuhkan aktor-aktor perempuan, itu saya rasa sudah banyak case-nya yang itu. Anunya. Mmm. Tapi kalau yang Mhm, sering mhm. itu teman-teman Mhm? Kokamwati itu membantu kegiatan Ibu Aisyah. Jadinya mungkin ada Mmm. pengajian akbar atau kegiatan untuk pengamanan, tapi yang tamunya itu memang ibu-ibu gitu. Ya kan biasanya yang bantu juga kalau ada kokam perempuannya yang Kokamwati itu ya Mbak. Gitu. Mmm. Oh, iya, 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 pengamanan tamu-tamu perempuan gitu ya? Oh, ngoten. Iya, 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 iya. Mhm, mhm. Kalau untuk munculnya ini kan saya mungkin taunya karena di Jogja ya Pak Iwan ya, beberapa kali lihat teman-teman yang Kokamwati itu juga terjadi di daerah-daerah lain atau kebetulan memang Jogja ini memang yang paling banyak Pak Iwan? Kokamwati itu banyak lah, tapi yang saya lihat malah Oh. malah yang banyak itu kan kokam kan ada sebagian yang masuk kampus Oh. Muhammadiyah. Hmm. Tuh. Saya lihat Hmm. beberapa di Klatsar itu, bahkan di mana ya, Kalimantan Barat itu Hmm. pesertanya itu 50-50, malah lebih banyak Hmm. perempuannya. 60% perempuan, Oh 50% iya. laki-laki Oh. untuk peserta di Klatsar itu. Memang Oh. kecenderungan perkaderan ala kokam itu memang ada Hmm. sebagian orang itu sebagian orang itu suka kepada hal-hal yang kalau bahasanya itu semi militer ya. Eh, ya kan Hmm. kan pernah ada survei itu kalau nggak salah, bukan survei Hmm. penelitian ya. Bahwasanya memang organisasi paramiliter ya Hmm. seperti Kokam, Banser yang gede
pemuda Pancasila atau mungkin juga Menwa itu ada peminatnya. Artinya ada segmen tertentu dari anak muda itu yang memang suka kepada tantangan perkaderan yang sifatnya memadukan antara kegiatan kelas dan kegiatan lapangan. Kalau mungkin pemuda Muhammadiyah Baitul Arqam kan hampir semuanya di kelas. Nah, kalau Kokam itu kan memadukan antara kegiatan kelas dan kegiatan lapangan. Nah, ada segmen itu, segmen anak muda yang suka kepada itu. Sehingga kalau Ahimsa melihat mungkin ada diklat Sarkokam atau mungkin open recruitment Kokam di semua daerah itu hampir ada yang ikut, hampir penuh lah yang ikut itu. Contohnya biasanya butuhnya ya 50 peserta, 60 itu juga biasanya penuh itu. Mungkin beda mungkin dengan perkaderan yang sering kali ya, seperti mungkin Ortom lah, artinya IMN, IPM, PMNA itu kan seringkali sulit cari cari kader ketika perkaderan. Beda dengan Kokam. Kokam itu saya lihat hampir penuh lah. Karena ada segmen yang digarap dan itu malah nggak dipikirkan oleh kita ya. Teman-teman Kokam kan juga nggak mikir ya. Ternyata ada segmen juga anak muda yang suka yang semi militer gitu. Walaupun kita orang sipil, militer hanya bajunya aja. Kalau pikiran ya orang sipil. Oh iya. Dan apa segmennya ini ternyata kan umumnya hal-hal yang seperti ini yang lapangan gitu laki-laki, tapi ternyata banyak juga ya di daerah-daerah tertentu Pak Iwan yang perempuannya juga banyak gitu yang tertarik sama hal ini. Ya mungkin kan ada perempuan yang tipenya maskulin gitu. Nggak tahu kalau Ahimsa itu tipenya apa. Kira-kira kan ada kan dari semua perempuan kan ada yang suka mungkin kalau bahasanya kemaco-macoan, pakai baju. Ya saya rasa juga itu segmen dakwah tertentu lah, dan itu bisa digait oleh Kokam kan, saya rasa juga nggak salah juga kan kita nggak yang seperti itu. Kira-kira itu. Betul. Menarik. Mulai. Terus kalau ada yang apa namanya 50 yang tadi kayak kasusnya di Kalimantan Barat gitu, secara kegiatan juga ya mereka jalan aja gitu, Pak Iwan, dengan apa namanya, tadi kan mungkin yang perempuan lebih di anggota gitu ya, yang 50% laki-lakinya juga apa namanya yang memimpin di situ gitu. Ya ini aja kegiatannya tetap bisa seimbang gitu Iya, tetap dengan bisa ya. jumlah tadi itu Karena 50%, memang 50%. Kami menyampaikan ke teman-teman kalau berkaitan dengan perempuan itu tetap itu nanti muaranya ke Nasihatul Aisyah pembinaannya. Kalau kegiatan lapangan itu kan di Kokam. Tapi kalau sudah pembinaan rutin atau mungkin kajian atau mungkin struktur organisasi itu mereka wajib ke Nasihatul Aisyah. Sehingga memang kalau di Kalbar itu ya sebagian mahasiswi itu diikutkan, mungkin kalau nggak ke NA ya ke IMM ya, artinya mereka double organisasi, mereka juga kegiatannya tetap ikut IMM, tapi kalau kegiatan lapangan kalau mereka dibutuhkan itu mereka pakai baju hitam. Pembagiannya seperti itu. Oh gini. Oh iya. Dari adanya apa namanya Taiwan yang secara aturan gitu yang harusnya laki-laki kemudian ternyata di lapangan apa namanya ada fenomena ini, hal itu di Kokam sendiri kalau Pak Iwan melihat memberikan apa Pak Iwan jadi sebuah tantangan atau sebenarnya juga itu jadi warna yang menurut Pak Iwan positif gitu untuk apa namanya organisasi Kokam? Ya, kalau memang berkaitan dengan Kokam itu harus laki-laki itu memang sudah ada di aturan ya. Selanjutnya ada fenomena seperti itu. Memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah Kokam itu memang harus laki-laki, tidak boleh ada anggota Kokam perempuan. Itu di apa ya, di Jogja pun ada ya, di IJ itu ada kesat.
ada satu daerah yang punya aturan itu karena Hmm, komandannya memang pokoknya kalau kokam itu harus laki-laki, nggak boleh ada perempuan. Akhirnya lagi. Oh. di di daerah itu artinya di kabupaten atau kota itu nggak ada kokam perempuan. Sehingga memang itu lebih nanti Hmm, sifatnya kebijakan aja ya, kebijakan dari komandan ya. Kalau komandannya, oh ya nggak apa-apa kokam kokam perempuan ikut di sini, artinya ya hmm, diwadahi, mereka juga sering ikut diajak dan sebagainya. Akhirnya itu jadi case saja. Tapi kalau kalau kebijakan hmm, umum dari kokam, kalau kita namanya kokam nasional ya itu tetap tetap hmm. prinsipnya kokam perempuan memang tidak ada di aturan, tapi sebagai bagian dari lahan dakwah, wahana dakwah, perempuan itu boleh ikut di kokam dengan aturannya yang sudah kita buat yang seperti itu. Kira-kira itu. Hmm. Oh, Artinya oke, jadi oke, oke, siap, tafsiran siap. per daerah itu. Artinya ada yang boleh, ada Hmm, yang tidak. Tergantung laki-lakinya. Kalau mungkin laki-lakinya eh, pokoknya ya kokam laki-laki ya akhirnya ya nggak ada kokam perempuan. Gitu. lagi. Oh, alah, iya, iya. Yang di DIY daerah mana Pak Iwan yang sama sekali nggak ada ini kok kamu matinya? Eh, Setahu saya Sleman, Oh, komandannya enggak. Sleman. Ya, Oh, emang komandannya nggak ada ya? kokam itu harus laki-laki. Ya artinya ya nggak masalah sih Laki-laki seperti itu. memegang aturannya. Ya, ya nggak masalah. Artinya Hmm, kebijakan masing-masing lah. Juga karena juga bagi kita nggak jadi kontroversial lah hal yang seperti itu. Artinya ada kokam perempuan oke, nggak ada kokam perempuan juga nggak masalah gitu. Yang penting kokam hmm. tetap jadi lahan Oh, iya, dakwah iya, lah iya. bagi saya. Hmm, hmm. Hmm, oke, siap, siap. Em, Kalau dilihat secara nasional, kira-kira Pak Iwan pernah dipetakan nggak Pak Iwan yang teman-teman perempuan ini ada berapa persen sih di Kokam sendiri? Kalau persen ya kira-kira mungkin ya kita juga nggak pernah hitung secara Mm-mm. mungkin kira-kira ya 5% lah. Banyak nggak? 5%. Oh, Iya, anu lima. ya, apa namanya belum yang terhitung banyak banget gitu ya, lima Belum, belum, persen. belum. Dari Hmm, yang laki-laki 95%, perempuan 5%. Enggak banyak. hmm, oke, siap, siap, siap. Saya kemarin pas apa namanya sebelum ini kan juga ngobrol sama salah satu kokamwati dari Jogja itu kalau di Jogja 20 orang ininya. Ya rata-rata segitu ya Pak Iwan ya di daerah lain ya. Ya kira-kira hampir Apa sama beda-beda lah, ya? 5% lah. Maksimal 5% mungkin ya. Maksimal. Gitu. Dari semua Hmm, wilayah itu se-Indonesia. hmm, hmm, hmm. Ah, oke, siap, siap, siap. Luar biasa. Em, nah mungkin apa namanya dengan ini Pak Iwan eh, fenomena oh ternyata ada teman-teman perempuan yang kemudian tertarik dengan ini ya dengan lingkup dakwahnya Kokam gitu yang semi militer ini. Ya. Em, ada ini nggak Pak Iwan proyeksi ke depan kira-kira apakah teman-teman perempuan ini kalau tadi mungkin diwadahi sebagai anggota apakah kemudian ke depannya ada hal lain yang apa bisa diprediksi gitu kemungkinan-kemungkinan lain apakah nanti ada kokam ini berdiri sendiri terlepas dari misalnya pemuda Muhammadiyah atau kemudian bisa mewadahi baik perempuan maupun laki-laki atau hal-hal lain yang mungkin gitu Pak Iwan. Uh, Kalau berkaitan dengan kokam itu ya baiknya tetap memang menurut saya adalah tetap Hmm? menjadi bidang dari pemuda Muhammadiyah. Itu prinsip yang pertama. Hmm. Yang kedua, berkaitan dengan kokam perempuan, eh, saya rasa dakwah itu yang namanya, ya artinya kokam kan bagian dari dakwah. Dakwah itu dinamis ya, kita nggak ngerti zaman ke depan itu seperti apa. Artinya kan Hmm. kokam kan sudah 56 tahun juga sudah ada pergantian visi. Kalau dulu kokam membela persyarikatan, membela bangsa negara, sekarang kokam itu punya trilogi kemanusiaan, kebencanaan, teknologi itu kan pikiran Hmm. dari tiap zaman itu ada. Saya nggak ngerti juga. Jangan-jangan besok
mayoritas anggota kokam itu perempuan ya. Ya dia juga nggak ngerti ya. Kalau kalau menurut saya yang ngikuti anu aja lah, ikuti tanda-tanda zaman aja lah. Kokam ke depan gimana itu diikuti saja. Artinya kalau sekiranya banyak yang minat perempuan minat di kokam ya mengapa tidak, nanti kokam ada bagian kokam perempuan dan sebagainya. Kalau sekiranya cukup seperti ini juga enggak apa-apa. Artinya yang ikuti aja dengan tanda-tanda. Nggak perlu saklek-saklek amat. Undang-undang dasar aja bisa dirubah. Apalagi hanya Iya, aturan oke. kokam. Aturan kokam. Oke, siap. Oh iya, iya. Artinya selama ini Mas belum ada diskusi yang kemudian kayak mempermasalahkan keberadaan perempuan di kokam gitu ya, Pak Iwan ya? Diskusinya lebih anu aja, lebih bagaimana cara menempatkan anggota kokam perempuan itu agar nyaman juga di kokam. Artinya keputusannya itu kokam kalau sifatnya itu adalah anggotanya perempuan, induknya adalah Nasihatul Aisyah. Prinsipnya itu aja. Tetap boleh itu menjadi anggota kokam. Tapi induknya adalah NA atau mungkin IMM itulah yang ada perempuannya. Mungkin kalau yang sangat muda sekali, kalau SMA atau anu ya IPM gitu. IPM. Oh iya, iya, iya. Oh oke, 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 oke. Siap, siap Pak Iwan. Ini udah lengkap banget sih Pak Iwan, sudah dapat banyak informasi dari Pak Iwan. Terima kasih sekali Pak Iwan. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan informasinya boleh sekali Pak Iwan. Misalnya ada yang perlu disampaikan juga, begitu terkait hal ini. Ya, berkaitan dengan kokam ataupun kokamwati itu sebenarnya hanya alat ya. Alat agar orang itu suka bermuhammadiyah, berpemuda Muhammadiyah atau ber-NA atau berapa sih, sehingga kan mereka itu merasa nyaman ya, merasa nyaman di organisasi. Saya rasa ada istilah Kokamti atau Kamto, kalau di anak-anak kokam kan seperti itu ya. Kamto itu kokam sampai tua Jawa itu. Kamti kokam sampai mati ya gitu. Saya rasa menarik juga, artinya mereka itu merasa bahwasannya aku itu di Muhammadiyah itu di kokam itu. Ngapunten Pak Iwan, tadi agak rendet. Oh ya, jadi ada istilah ya Apa tadi? di Ada kokam istilah. itu ada Kamto, kokam tuwo, artinya jadi kokam tekan tuwo. Nah, itu. Ada istilah juga kamti, Oh iya. jadi kokam sampai mati. Saya rasa itu kan Luar walaupun biasa. mungkin istilah-istilah guyonan, tapi menurut saya itu kan juga komitmen mereka ya. Artinya mereka punya komitmen berorganisasi itu sampai tua, sampai mati di kokam. Saya rasa juga bukan sesuatu yang buruk gitu ya. Bukan sesuatu yang buruk. Mereka punya komitmen berorganisasi. Artinya nggak mungkin aku jadi kokam sampai umur 30 aja lah, habis itu artinya jiwa dakwah itu lewat kokam itu mereka tetap ada gitu sampai mereka lanjut usia atau mereka tua gitu. Rasa juga bagus juga itu istilah-istilah, kira-kira itu Kokam toko kamti, ya, Iwan ya. Kamto atau Kamti. Luar biasa. Ini kamto atau kamti? Ya Kamto, kokam tuwo, Kamti, kokam Oh, mati ya. lama mati. Oh, alay. Kamto kamti siap.